Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Susi, petugas NTMC Korlantas Polri, yang saat ini berada di Cawang, Kompor, Jakarta Timur. Ya baik, terima kasih Ibda Ines dan pemirsa, selamat sore dengan Brigadir Susi dari NTMC Polri. Saat ini saya sudah berada di kawasan Cawang Kompor. Kami laporkan bagaimana kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini bertepatan di jam pulang perkantoran, yakni dari arah Keramat Jati yang akan lurus menuju ke arah Kampung Melayu. Saat ini memang terpantau cukup ramai namun masih mengalir dengan lancar. Dan selanjutnya untuk arah sebaliknya kondisi lalu lintas dalam keadaan cukup ramai dan sedikit tersendat, di mana memang ketersendatan juga terjadi. Kendaraan yang datang dari arah Kampung Melayu yang akan berbelok kanan ke arah MT Haryono, dan antrian kendaraan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan masih mengalami perlambatan kecepatan, dan untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati dan tetap jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan selanjutnya untuk kondisi lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan berbelok kiri ke arah Kampung Melayu ataupun yang berbelok kanan ke arah Keramat Jati saat ini juga mengalami kepadatan dengan antrian kendaraan menjelang traffic light sepanjang 200 atau 300 meter ke belakang, dan memang tampak volume penaikan atau peningkatan volume kendaraan juga terjadi dari jalur ini dari arah MT Haryono, dan diharapkan agar para pengendara lebih berhati-hati juga tetap mengikuti arahan maupun petunjuk para petugas kami yang berjaga di lapangan demi menghindari kepadatan maupun perlambatan kecepatan di kawasan ini. Sementara untuk kondisi lalu lintas atau kendaraan yang datang dari arah Halim yang akan mengarah ke Keramat Jati ataupun yang mengarah ke MT Haryono juga saat ini terpantau cukup ramai. Dan tentunya juga pemirsa, untuk saat ini kondisi cuaca di wilayah Jakarta ataupun tempat saya melaporkan langsung di kawasan ini sedang diguyur hujan dan memang intensitas curah hujan yang cukup tinggi. Maka dari itu diharapkan kepada para pengendara untuk batasi laju kecepatan kendaraan Anda, dan juga diharapkan untuk tetap waspada terhadap struktur jalan yang Anda lintasi. Dan perlu kami informasikan pemirsa, untuk operasi ketupat atau menjelang operasi ketupat yang akan dilaksanakan atau berlangsung sampai dengan tanggal 4 April sampai dengan tanggal 16 April, maka dari itu kami himbau kepada para masyarakat ataupun pemudik yang nantinya akan melaksanakan mudik untuk selalu berhati-hati dan tetap cek fisik kendaraan Anda maupun fisik Anda sendiri sebelum Anda melaksanakan mudik, dan juga tetap lengkapi surat-surat kendaraan dan untuk diperhatikan kembali saldo elektronik Anda saat akan memasuki kawasan tol demi menghindari kepadatan. Dan selalu tertib dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dan pemirsa, apabila Anda ingin mendapatkan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda dengan cara menghubungi call center kami di 1-500-669 dan SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib, salam presisi. Demikian informasi lalu lintas yang dapat kami sampaikan langsung dari kawasan Cawang Kompor, Jakarta Timur. Selamat sore. Pemirsa, Polri melakukan gelar pasukan operasi ketupat 2024 di lapangan Monas, Jakarta pada Rabu pagi. Gelar pasukan dilakukan untuk memantapkan kesiapan Polri dalam mendukung kelancaran mudik dan balik lebaran. Mabes Polri pada Rabu pagi menggelar apel pasukan operasi kepolisian terpusat Ketupat 2024 dalam rangka pengamanan Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024 yang diikuti oleh personil Polri dan instansi terkait. Gelar pasukan ini dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan juga diikuti oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Gelar pasukan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan personil Polri dan instansi terkait dalam mendukung kelancaran arus mudik dan balik pada musim Lebaran 2024. Dalam operasinya nanti, ke-155.000 personil operasi ketupat akan terdiri dari personil dari Mabes Polri, personil dari Polda Jajaran, dan personil dari instansi terkait. Polri juga akan mendirikan sebanyak 5.784 pos yang terdiri dari 3.772 pos pengamanan, 1.532 pos pelayanan, dan 480 pos terpadu. Operasi Ketupat tahun ini akan berlangsung selama 13 hari, mulai dari tanggal 4 hingga 16 April 2024. 155.000 personil yang tentunya ini
merupakan personil gabungan. Tadi Pak Panglima juga memberikan bantuan pasukannya, nanti akan dijelaskan tersendiri, dan juga seluruh rekan-rekan stakeholder terkait. Beberapa hal yang menjadi catatan kami bahwa dari hasil evaluasi yang ada terkait dengan kegiatan operasi ketupat 2023, tentunya ada beberapa catatan yang tentunya akan kita lakukan perbaikan untuk kegiatan operasi ketupat di 2024. TNI menyiapkan 67.955 personil dalam perbantuan kepada Polri untuk pengamanan mudik Lebaran. Selain personil, TNI juga menyiapkan angkutan darat, laut, dan udara. Kita ada siapkan LPD ya, jadi KRI yang bisa mengangkut 500 personil dengan membawa sepeda motor. Itu dari Jakarta menuju ke Semarang dan Surabaya. Demikian juga kita menyiapkan Hercules C-130 apabila dibutuhkan, kemudian juga beberapa helikopter untuk medik dan SAR. Kemudian juga untuk darat kita menyiapkan bus dan truk dan mobil-mobil derek dan ambulan di setiap wilayah. Pemirsa, mudik aman dan nyaman menjadi salah satu tujuan Polri dalam pelaksanaan operasi ketupat 2024. Kapolri pun telah meminta jajaran dalam operasi ketupat 2024 untuk menjemput bola, mencari kendala yang dihadapi pemudik di jalan tol. Musim mudik dan balik 2024 telah mulai dilaksanakan masyarakat yang ingin kembali ke kampung halaman. Dan untuk melancarkannya, kepolisian pun kembali menggelar operasi ketupat di tahun ini. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengingatkan jajaran akan adanya peningkatan lebih dari 50% jumlah pemudik di 2024 ini. Dengan total 190 juta pemudik darat, laut, dan udara, keamanan dan kenyamanan pemudik pun menjadi atensi Kapolri dalam memberikan pelayanan kepada pemudik sepanjang arus mudik dan balik. Untuk itu, Polri pun dipastikan mengerahkan 155.000 personil gabungan, TNI, Polri, dan instansi terkait. Dan tentunya rekan-rekan yang lain juga telah mempersiapkan contingency plan, karena memang saat ini kita sedang menghadapi perubahan cuaca, namun kita rasakan bahwa hujan masih berlangsung, sehingga tentunya ada potensi titik-titik macet banjir dan kita harus mempersiapkan alternatifnya. Dan ini semua akan kita lakukan evaluasi setiap hari dan kita harapkan ini menjadi bagian dari upaya untuk memberikan kenyamanan terhadap kegiatan arus mudik. Kemudian ada program-program mudik gratis yang akan diselenggarakan oleh kementerian lembaga terkait, dan ini juga kita harapkan bisa membantu, memudahkan, mengurangi terjadinya kemacetan. Kapolri juga memastikan sejumlah perbaikan telah dilakukan Polri berdasarkan hasil evaluasi operasi ketupat 2023. Salah satunya adalah perintah Kapolri kepada jajaran untuk melakukan penelusuran mencari kendala yang tengah dihadapi pemudik di jalan tol. Dari Jakarta, Faris Hasmi, Mural Almas, dan Irfan Juniseta melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka memasuki libur panjang dan perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah, Polda Kaltim menggelar apel gelar pasukan operasi ketupat Mahakam 2024 di lapangan apel Mapolda Kaltim pada Rabu 3 April 2024. Dalam rangka memasuki libur panjang dan perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah, Polda Kaltim menggelar apel gelar pasukan operasi ketupat Mahakam 2024 di lapangan apel Mapolda Kaltim Rabu 3 April 2024.
Apel ini dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Afianto yang diikuti segenap unsur pimpinan daerah, para pejabat TNI, Polri, dan instansi lainnya. Dalam amanatnya, Kapolda Kaltim membacakan sambutan tertulis Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dalam sambutan yang dibacakan, beberapa penekanan penting disampaikan terkait pelaksanaan Operasi Ketupat tahun 2024. TNI Polri bersama stakeholder terkait melaksanakan operasi terpusat dengan Sandi Ketupat 2024 yang melibatkan 155.165 personel selama 13 hari dari tanggal 4 hingga 16 April 2024. Dalam operasi ini telah disiapkan 5.748 pos yang terdiri dari 3.772 pos pengamanan, 1.532 pos pelayanan, dan 480 pos terpadu dalam rangka pelayanan dan pengamatan utama pada jalur-jalur rawan seperti kemacetan, kecelakaan, kriminalitas, dan bencana alam, serta di pusat-pusat keramaian. Tentunya pos-pos yang digelar harus mampu memberikan pelayanan prima dan pengamanan optimal dengan tingkat mobilitas masyarakat yang sangat tinggi dan sangat rawan terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas pada saat dan pasca perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah. Sehingga diperlukan langkah-langkah sinergis dengan seluruh stakeholder terkait agar masyarakat aman dan nyaman dalam merayakan rangkaian Idul Fitri. Dari Humas Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Kita beralih ke informasi berikutnya. Polres Klaten bersama Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten melaksanakan rem cek atau inspeksi keselamatan terhadap bus angkutan lebaran di Terminal Insinyur Soekarno, Klaten. Polres Klaten bersama Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten melaksanakan ramcek atau inspeksi keselamatan terhadap bus angkutan lebaran di Terminal Insinyur Soekarno, Klaten. Dalam kegiatan tersebut, anggota Polres Klaten bersama instansi terkait melakukan pengecekan bus angkutan lebaran, mulai dari kelengkapan administrasi kendaraan, kondisi fisik kendaraan, dan kelengkapan kendaraan saat kondisi emergensi. Kaurbinof Satlantas Polres Klaten, Ibtu Subadi menjelaskan, ada beberapa item kendaraan yang dicek antara lain lampu utama, spion, alur ban, emisi gas buang, wiper, alat pemecah kaca, dan melaksanakan pengecekan kelengkapan surat-surat seperti SIM, STNK, KIR, dan lembar trayek, serta melaksanakan pengecekan kelengkapan perizinan operasional kendaraan angkutan umum. Setidaknya terdapat 45 kendaraan yang dilakukan pengecekan dengan hasil seluruhnya dalam kriteria baik kelengkapan administrasi maupun kendaraan dalam kondisi aman. Polres Klaten beserta jajaran instansi terkait baik dari Dinas Kesehatan maupun dari Disub pagi ini hari Selasa tanggal 2 April tahun 2024 melaksanakan kegiatan ramcek arus mudik lebaran untuk memastikan kendaraan tersebut layak jalan maupun memastikan kru angkutan awak tersebut dalam keadaan sehat untuk menekan angka kecelakaan baik yang disebabkan oleh kendaraan itu sendiri maupun dari awak angkutan. Selain itu, petugas dari Dokes Polres dan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten juga melakukan pemeriksaan kesehatan kepada awak pengemudi bus mudik lebaran. Untuk pemeriksaan yang dilakukan kepada kru angkutan lebaran meliputi tes gula darah, tensi darah, urin, dan narkoba. Dari 100 kru yang diperiksa kesehatan semuanya dinyatakan sehat, normal, tidak terindikasi dalam pengaruh obat-obatan terlarang, dan bisa melanjutkan perjalanan sesuai trayeknya masing-masing. Dari Sat Narkoba bersama Polres Klaten kami melaksanakan tes urin untuk memastikan untuk awak bus, driver maupun yang membantu driver, kita yakinkan dia tidak menggunakan obat-obat terlarang atau obat penenang atau alkohol dan yang lainnya untuk keselamatan penumpang dalam hal ini untuk angkutan lebaran. Kegiatan ramcek tersebut dilaksanakan dalam rangka kesiapan arus mudik dan balik tahun 2024. Dari Humas Polres Klaten, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi Utama akan segera kembali usai jeda berikut ini.